Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila banget. Sepertinya seseorang yang saya masuk ini nyari masalah, nyari keributan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, menurut saya ini berita yang sangat-sangat spektakuler ya. Berita yang sangat-sangat bombastis, yang sangat-sangat mengerikan sekali. Seorang tokoh politik yang sangat dihormati di Konoha baru-baru ini mengatakan, sebut saja namanya Mr. Chaplin. Dia mengatakan seperti yang ada di video ini. Sekitar tahun 1967-68, ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim Ya. sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Nah, saya jelaskan ya. Ini kan peristiwa 56 tahun lalu. 56 tahun lalu. Ya, jadi, saya kira sebagian besar orang lupa. Jadi ceritanya begini, ada seorang guru Kristen di sekolah Kristen ditemukan merobek-robek Al-Quran. Dan kemudian dibenarkan oleh polisi. Setelah diperiksa. Orang berdemo. Besar-besar. Saya bilang, jangan. Saya panggil semua orang sesi pemuda, kalau itu ketua KMI. Jangan bikin itu, berbahaya. Cek, wow, gila banget. Guys, saya mau nanya sama yang tuh video ini ya. Saya tidak memojokkan Mr. Chaplin di sini ya. Mohon maaf bagi pendukung Chaplin ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Izin ya. Saya mendengar videonya itu kayak nggak tahu gitu apa yang diomongi gitu. Kalian bisa nggak sih menangkap apa yang diomongkan oleh Mr. Chaplin ini? Saya nggak bisa menangkap guys. Karena mohon maaf ya, pronunciation, pengucapannya itu kurang jelas gitu ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Mr. Chaplin ini ya. Nggak jelas banget gitu ya. Ya, saya tuh bingung banget gitu ya. Apa sih yang diucapkan oleh Mr. Chaplin ini? Saya nggak habis pikir kenapa Mr. Chaplin ini bisa jadi wapres 2 kali berturut-turut. Tapi ngomongnya nggak jelas gitu ya. Saya juga, mohon maaf ya bagian itu videonya. Saya juga sebenarnya gagap guys. Saya tuh gagap secara genetik. Bukan saya buat-buat ya. Adik saya ada yang gagap, paman saya ada yang gagap, keluarga saya itu ada sekitar 5 orang yang gagap. Ya, jadi kalau saya ngomongnya balepotan ya, itu bukan saya buat-buat, tapi karena keturunan, karena genetik ya. Jadi sebenarnya ya tujuan saya bikin video seperti ini ya, kalau boleh jujur itu untuk mengobati kegagapan saya. Saya bertahun-tahun berlatih guys, bukan cuma sehari 2 hari, bertahun-tahun berlatih di depan kaca, hanya untuk speak up, hanya untuk ngomong gitu, hanya untuk belajar pronunciation gitu, pengucapan yang jelas. Jadi ya mohon maaf bagian itu videonya, saya tidak mengejek Mr. Chaplin di sini ya, saya juga mengerti ya. Tapi yang jadi permasalahan dia kan tokoh publik. Tokoh publik itu kan harusnya ngomongnya jelas gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat jangan bingung gitu. Jadi dari dulu ya saya perhatikan Mr. Chaplin ini kalau ngomong itu gak jelas banget. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat gitu. Ya kebanyakan terlalu cepat ya kalau saya perhatikannya cara ngomongnya. Menurut Anda coba tolong di kolom komentar ya. Apakah yang diucapkan oleh Mr. Chaplin ini dia terlibat atau tidak? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini, saya tidak berpihak pada Mr. Chaplin, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi berdasarkan video barusan, dugaannya ya, kita menyebut dugaan ya, atau menurut keyakinan deh ya. Menurut keyakinan gue, ada dugaan yang mengatakan bahwa Mr. Chaplin ini ketika dia jadi HMI, apa sih HMI? Ketua HMI itu artinya Ketua Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ketika dia mahasiswa, dugaannya dia, ya ini masih dugaannya, dia ikut terlibat dalam kerusuhan atau masalah-masalah yang ada pada zaman dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Kenapa setegak itu tokoh publik guys? Tokoh yang sangat dihormati, tapi tega melakukan seperti itu. Kenapa? Kenapa dia tega melakukan seperti itu terhadap nonis? Apakah karena mayoritas di Konoha itu atau agama mayoritas di Konoha itu terlalu overpower gitu sehingga mereka seolah-olah merasa
punya kuasa gitu ya, apakah karena mereka arogan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Saya juga memberikan ruang atau space terhadap Mr. Chaplin ini ya. Ya siapa tahu dia tidak terlibat atau tidak salah. Kita harus memberikan space juga ya, atau ruang juga gitu ya. Kita harus skeptis juga gitu ya. Menurut saya pribadi nggak masuk akal ya kalau ada tokoh publik seperti ini diangkat jadi wakil presiden. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan itu Mr. Chaplin ini kan sering bertemu dengan orang-orang yang radikal ya, seperti kelompok Taliban misalnya, ya orang-orang yang kontroversi gitu ya. Ya kemudian seperti Jakir Turun misalnya gitu ya. Jakir Turun kan sering datang ke Konoha ya, lalu ya konon katanya atau dugaannya itu pengaruh daripada Mr. Chaplin ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Mr. Chaplin ini sebenarnya ada motif lain gitu untuk menjadikan Konoha jadi negara agama gitu? Apakah ini sebenarnya CCM atau cita-cita mulia daripada Mr. Chaplin ini? Apakah dia terlibat pembiayaan terhadap mengislamisasi seluruh Konoha? Apakah dia punya andil gitu? Apakah tujuannya itu untuk mengislamisasi Konoha lalu menjadikan Konoha itu seperti Taliban gitu, atau menjadikan Konoha seperti Suriah atau seperti Afghanistan? Saya coba bertanya ya, saya tidak akan memutuskan ya. Kalau saya memutuskan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Saya nggak berpihak pada Mr. Chaplin. Saya tidak berpihak pada warga Konoha. Saya nggak berpihak pada siapapun di sini. Saya berpihak pada kejujuran ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kejadian-kejadian seperti ini terus terulang? Apakah yang salah itu ajarannya atau agamanya? Apakah yang salah itu oknumnya atau ajarannya? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, oh yang salah itu oknumnya, lalu kenapa kejadian seperti ini sering terulang gitu ya? Seperti di Timur Tengah, banyak konflik tuh ya. Saya tidak mengatakan cuman orang Timur Tengah yang konflik. Ada juga tuh yang konflik seperti Venezuela, ya Meksiko, dan sebagainya, negara-negara Kristen. Ada juga yang konflik ya. Saya harus mengaku itu ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Tapi kalau kita lihat persentase jumlah umat Kristen yang konflik dengan jumlah umat Muslim yang konflik itu, kalau kita lihat persentase data, mana yang paling banyak? Silakan simpulkan sendiri, karena saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian kalau saya baca data, ini berdasarkan data ya, jadi kalau saya bongkar data ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu datanya? Pada faktanya, walaupun warga Konoha banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, saya akan tetap buka fakta ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya ada banyak tokoh politik di Konoha itu yang pengen Konoha itu jadi negara agama. Saya harus belak-belakan di sini ya. Apakah Mr. Chaplin ini terlibat? Saya tidak memutuskan. Silakan putuskan sendiri. Saya tidak akan memberikan keputusan. Kalau saya memberikan keputusan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak ya. Kalau saya memberikan keputusan itu artinya saya mendikte yang nonton video nih. Saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Karena saya yakin yang nonton video adalah orang-orang yang sangat cerdas ya. Jadi di Konoha itu ada banyak orang yang pengen Konoha itu jadi negara agama. Apa dasarnya? Apa pemicunya? Pemicunya kebangkitan revolusi Islam di Iran. Nah, itulah alasannya kenapa warga Konoha itu banyak yang membenci Amerika, membenci Israel. Kenapa? Karena cita-cita mereka itu nggak kesampaian gitu ya. Jadi kalau Iran itu porak-poranda, maka orang-orang kan akan mengatakan, lah itu Iran hancur, masa kita harus seperti Iran? Jadi angan-angan mereka atau CCM, cita-cita mulia mereka terhambat karena Amerika dan Israel. Jadi ya, orang-orang yang pengen menjadikan Konoha itu seperti Iran, seperti negara agama Iran, maka mereka sekarang sudah mulai minum pil Panadol gitu, karena kepalanya pusing gitu. Ya, kenapa? Ya karena CCM mereka, cita-cita mulia mereka terhambat karena Iran hancur berantakan. Nah, apakah ini alasan kenapa Mr. Chaplin ini mengundang seperti Taliban, seperti Jakir Turun misalnya ya? Jakir Turun itu kan pengen menjadikan Konoha itu jadi satu agama kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Saya cuma bertanya ya. Jadi,
Apakah ini sebenarnya dirancang oleh Mr. Chaplin ini? Saya tidak akan memberikan kesimpulan, silakan simpulkan sendiri ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan Konoha itu akan jadi negara maju kalau satu agama. Guys, ini adalah pemikiran yang sangat-sangat tolol sekali. Kenapa? Karena zaman sekarang ini bukan zamannya lagi membangun negara itu berdasarkan agama. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelojotan berjamaah. Kenapa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kalau kita bangun suatu negara itu berdasarkan agama, tidak akan bertahan lama di zaman internet. Karena zaman sekarang informasi sudah sangat-sangat tidak terbendung. Kalau zaman dulu, zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga, karena informasi di sana itu belum terlalu cepat seperti sekarang ini ya. Karena zaman itu tidak ada internet, sehingga sangat bisa bikin negara berdasarkan agama, sangat bisa bikin negara khilafah. Tapi zaman sekarang nggak bisa lagi, karena perubahan zaman. Negara agama itu sudah usang, guys. Negara agama itu bisa bertahan kalau ya suatu negara itu mengusung yang namanya teokrasi gitu ya, atau mereka sangat pro terhadap kerajaan. Sementara kan negara kita kan nggak terlalu pro lagi terhadap kerajaan kan, walaupun banyak di Konoha itu yang feodal ya. Tapi rata-rata kan kita kan nggak terlalu percaya dengan kerajaan lagi kan. Kita lebih percaya dengan yang namanya sistem yang dibuat oleh Barat, yaitu demokrasi. Nah, inilah sebenarnya alasan daripada orang yang menjadikan Konoha itu jadi negara agama. Pertama, mereka mengatakan bahwa Pancasila itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Lalu mereka mengatakan bahwa khilafah itu buatan Tuhan. Sementara khilafah itu menurut data, menurut sumber, ideologinya itu diambil daripada ideologi Romawi. Jadi orang Romawi lah yang menciptakan khilafah. Orang Romawi sampai nggak bisa tidur 3 hari 3 malam untuk menciptakan konsep khilafah. Tapi diklaim oleh warga Konoha. Kenapa mereka mengklaim khilafah itu bagian daripada agama mereka? Karena apa? Karena mereka malas membaca. Ya lagi-lagi ya karena literasi rendah. Jadi negara yang literasi rendah itu biasanya akan mudah diajak jadi negara agama. Kenapa? Karena mereka nggak ada pilihan lain selain agama. Mereka tidak pernah baca tentang buku-buku yang berbau ilmiah gitu ya. Mereka tidak pernah baca tentang sejarah kegelapan Eropa gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu kalau jujur mereka sudah trauma menjadikan negara mereka itu negara agama. Makanya jadi sekuler. Orang-orang sekarang ini sudah berlomba-lomba jadi sekuler. Negara maju itu rata-rata sekuler. Cek data. Apa itu sekuler? Sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan 10 negara maju di dunia ini, rata-rata negara sekuler. Seperti Finlandia, sekuler tuh ya, Jepang, Singapura, Australia, mereka rata-rata sekuler. Mereka tidak menggabungkan antara agama dengan negara. Lalu kita ya datang entah dari mana gitu, dari Goa gitu ya. Mr. Chaplin datang dari Goa gitu ya, misalnya ya. Lalu dia mengundang Jakir turun gitu ya. Kemudian mengundang orang-orang Taliban ke Konoha gitu. Apa tujuannya? Apakah tujuannya itu menjadikan Konoha itu jadi negara agama? Silahkan simpulkan sendiri ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu harus bisa mencium gitu 10 langkah ke depan. Jadi di Konoha juga banyak seperti itu kok yang bahkan pimpinan-pimpinan daripada partai atau tokoh-tokoh partai banyak yang menginginkan Konoha itu jadi negara agama. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya mengatakan apakah boleh menginginkan Konoha jadi negara agama, boleh-boleh aja, tapi asal jangan maksa gitu. Negara agama itu bukan zaman lagi sekarang ini. Ya, sekarang ini kan orang-orang lebih fokus ke sekularisme kan. Makanya saya bikin nama channel saya itu sekuler gitu ya, Ray Sekuler ya. Mohon maaf, nama saya sebenarnya itu bukan Ray guys, itu cuma nama pena aja gitu. Jadi saya tuh kan suka menulis ya,
Dari dulu saya sebenarnya sudah suka menulis ya, cuman jarang saya publikasikan gitu ya. Saya tumpuk-tumpuk di laptop gitu ya filenya, lalu sekarang saya mulai terbitin gitu. Jadi Ray Konoha atau Ray Sukler atau Ray apapun itu nama pena saya, itu bukan nama asli saya. Jadi kalau ada yang mengatakan nama saya itu ke barat-baratan, itu bukan nama asli saya, itu nama pena. Nama asli saya bukan seperti itu. Ya, nama asli saya itu sangat-sangat pribumi gitu. Pribumi banget. Bukan berarti saya malu ya, karena saya bangga terhadap nama saya, karena nama saya itu bukan nama impor, tapi nama pribumi. Nah, bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha itu akan bisa jadi negara agama? Bisa. Kalau di Konoha itu banyak konten kreator yang mempropagandakan negara agama. Jadi kalau saya perhatikan ya, nggak semuanya tapi di sekelumit saya perhatikan Ustadz Felix Xia itu kan sangat pro terhadap khilafah ya. Dan dia sekarang sudah mulai kampanye itu ya, kampanye terselubung ya. Dia ngajak konten kreator yang lainnya gabung dan sebagainya gitu ya. Sah-sah aja nggak jadi masalah. Tapi kan kalau kita ketinggalan gitu ya, ya kalau kita nggak share video ini, maka ya akan banyak orang yang tertutup matanya gitu ya. Mereka fokus terhadap khilafah. Padahal khilafah itu buatan Romawi gitu, bukan buatan Tuhan gitu ya. Nah, alasan selanjutnya kenapa agama itu tidak cocok digabung sama negara itu karena agama itu cenderung ditunggangi. Ya, ditunggangi oleh siapa? Ditunggangi oleh tokoh politik. Ya, jadi kalau kita perhatikan di Konoha itu ada banyak tokoh politik itu menunggangi agama. Kenapa? Karena mereka nggak punya duit ya. Jadi mereka nggak punya duit, kemudian mereka nggak punya konsep, mereka nggak punya gigi gitu ya, mereka nggak punya integritas, lalu mereka menunggangi agama. Jadi korbannya itu biasanya orang-orang yang SDM rendah ya. Makanya kita tuh susah maju guys ya. Selagi ada yang namanya SDM rendah, maka politisasi agama atau politik identitas ya menggunakan agama, bawa agama, menunggangi agama itu akan selalu ada. Kenapa? Karena kita SDM rendah. Tolonglah sama yang untuk video ini ya, kalau kita punya anak, kasih anak kita makanan yang bergizi ya, terutama masih bayi gitu, itu akan jadi pahala kita gitu ya, itu pahala kita kepada Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena kita membantu membangun suatu negara. Jadi kalau anak kita kurang gizi, korban-korbannya ya mereka ini yang kekurangan gizi ini. Mereka diajak untuk jadi negara agama, ayo ya, padahal negara agama itu sudah usang gitu ya. Ada negara agama yang maju ya, yang lumayan maju lah, seperti misalnya Arab Saudi. Arab Saudi kan sebenarnya sudah banyak yang berubah ya. Qatar juga ya. Qatar itu kan nggak terlalu rajin beribadah kan. Bahkan di Qatar itu nggak bisa menggunakan toa. Kita aja sebenarnya yang berlebihan ya. Ya, negara-negara agama di dunia ini sebenarnya 10 besar nggak ada ya. Mungkin 30 besar ada, yaitu Arab Saudi. Arab Saudi masuk negara maju itu karena mereka sudah mulai berubah sekarang ini ya. Tapi tetap aja ya, tidak bisa menggunakan demokrasi. Mereka menggunakan yang namanya sistem teokrasi. Mereka menggunakan sistem kerajaan. Jadi kalau saya perhatikan, umat muslim itu nggak cocok dengan demokrasi. Kalau saya perhatikan, seperti Suriah misalnya, Afghanistan, itu kan pengaruh daripada demokrasi juga, makanya mereka hancur lebur. Bagaimana dengan Konoha? Konoha juga kalau saya perhatikan ya, kalau kita perhatikan di Konoha itu kan banyak yang sedang rendah ya, susah diajak berdemokrasi. Makanya Pak Fahri Hamzah mengatakan, agama mayoritas ini susah diajak bernegara, susah. Mereka nggak mau ada yang menjembatani antara agama dengan Tuhan mereka. Ya, itu kata Pak Fahri Hamzah. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Fahri Hamzah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.